Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat siang adik-adik. Apa kabarnya? Kakak harap kalian happy ya kesini. Kakak harap kalian sehat-sehat semua. Perkenalkan, nama kakak Tania Salsabila dan kakak ingin mengucapkan selamat datang di Museum Bank Indonesia ini. Kakak sebagai pemandu wisata dari Travel Lab UNJ. Nah, pada hari ini kakak akan menjelaskan 2 poin tentang Museum Bank Indonesia ini. Yang pertama yaitu sejarah singkat tentang berdirinya Museum Bank Indonesia ini, dan yang kedua tentang apa aja sih, ruang-ruang apa aja sih yang ada di museum ini. Ya udah yuk. Nah, ternyata teman-teman, pada tahun 1625, area ini tuh bukan sebuah museum, teman-teman, tapi melainkan sebuah gereja Protestan. Tapi gereja Protestan ini tuh tidak berlangsung lama, teman-teman, karena 3 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1628, gereja ini tuh dirobohkan dan diganti sebagai tempat meriam yang dipakai untuk menyimpan meriam terbesarnya Sultan Agung untuk menyerang Batavia. Tapi rencananya itu gagal, teman-teman, seiring berjalannya waktu. Nah, akhirnya bangunannya pun dipakai menjadi rumah sakit dan dirobohkan pada awal abad kedua. Nah, setelah dirobohkan, Belanda itu membangun sebuah bangunan baru, teman-teman, yang didesain langsung oleh arsitek terkenal di Belanda yang bernama Edward Kuipers. Nah, si Edward Kuipers ini tuh mendesain bangunan ini tuh mencampurkan 2 budaya, antara budaya Indonesia dan budaya Belanda, teman-teman. Dinamakanlah bangunan De Javase. Setelah jadi gereja, setelah jadi tempat meriam, setelah jadi rumah sakit, setelah kemerdekaan Indonesia itu berkeinginan untuk mengubah De Javase ini tuh menjadi bank sentral Indonesia. Dan akhirnya Indonesia berhasil menasionalisasi menjadi Bank Indonesia pada tahun 1963. Nah, bangunan baru sudah selesai, teman-teman, yang dijadikan pusat Bank Indonesia, dan bangunan tua ditinggalkan seiring berjalannya zaman. Akhirnya pada tahun 2006 bangunan ini tuh dirubah menjadi Museum Bank Indonesia yang diresmikan langsung oleh Gubernur Jakarta pada saat itu Burhanuddin Abdullah, dan dibuka langsung pada tahap kedua, grand openingnya itu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 21 Juli 2009. Nah, tujuan dari dibangunnya Museum Bank Indonesia ini untuk mendidik masyarakat Indonesia bagaimana peran Bank Indonesia di sejarah panjang Republik Indonesia yang kita cintai ini, seperti kebijakan moneter dan sistem pembayaran yang terus berubah seiring berjalannya waktu. Museum juga memberikan informasi yang disampaikan secara visual maupun audio tentang sejarah mata uang dan perdagangan di Indonesia dari zaman sebelum penjajahan hingga zaman sekarang. Nah, museum ini pun juga memberikan informasi bagaimana Hindia Belanda itu memonopoli perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Indonesia, sistem perbankan Hindia Belanda, kondisi mata uang ketika Indonesia di masa penduduk Jepang hingga krisis ekonomi pada tahun 1997 yang menjadi salah satu sebab terjadinya kerusuhan Mei pada tahun 98. Faktor penyebab runtuhnya Orde Baru dan lengsernya rezim Soeharto. Sedih ya teman-teman kalau ingat pada masa itu. Nah, sudah selesailah sejarah singkat dari Museum Bank Indonesia ini. Kita langsung masuk aja yuk ke ruang transisi, teman-teman.
Sebenarnya makna dari ruang transisi ini tuh ingin mengubah ketertarikan kalian semua dari situasi sekarang eh, ke masa lalu. Lalu teman-teman, tibalah kita di ruang periodik. Di ruang periodik ini ada 6 ruangan ya teman-teman. Ruang periodik pertama membahas pada tahun 1953 hingga 1959. Nah, era ini adalah era perjuangan kemerdekaan. Di era ini, Bank Indonesia ini membantu membiayai untuk mengatasi defisit besar yang menghantam ekonomi Indonesia. Inflasi ini terjadi karena penggolakan rakyat Indonesia di kala itu. Masuk di ruang periodik yang kedua, yaitu pada tahun 1959 hingga tahun 1966. Nah, pada masa ini tuh masa era ekonomi terpimpin ya teman-teman. Di era ini Bank Indonesia itu membantu pemerintah Indonesia membiayai proyek-proyek mahal, contohnya seperti Gelora Bung Karno, yang secara finansial juga dibantu oleh pinjaman spesial dari Uni Soviet. Nah, lalu kita memasuki ruang periode ketiga, yaitu dari tahun 1966 hingga tahun 1983. Era ini disebut dengan era stabilitas, rehabilitasi, dan ekonomi. Nah, kenapa disebut sebagai era stabilisasi? Karena pada masa ini itu tuh Bank Indonesia itu membantu rakyat-rakyat Indonesia, membantu usaha-usaha mereka supaya mereka itu berkembang maju, teman-teman. Nah, masuk ke periode keempat, merupakan era pembangunan ekonomi yang dengan pola deregulasi yang terjadi pada tahun 1983 hingga 1997. Nah, peran Bank Indonesia di sini itu yaitu meningkatkan ekonomi Indonesia dengan cara membantu bank untuk menyerap likuiditas dari publik. Nah, selanjutnya kita masuk ke ruang yang kelima teman-teman, yaitu pada tahun 1997 hingga 1999 yang termasuk era krisis moneter. Nah, era ini sebenarnya era yang paling menyeramkan teman-teman bagi sejarah Bank Indonesia, karena pada masa ini tuh nilai tukar rupiah itu menjadi turun dan dolar itu menjadi sangat mahal, teman-teman. Nah, di masa ini Bank Indonesia berusaha keras untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dan krisis perbankan yang menghantam Indonesia di masa itu. Nah, oke, lanjut ke ruang yang terakhir, yaitu periode ke-6 terjadi pada tahun 1999 hingga 2005, teman-teman, yang disebut sebagai era reformasi. Nah, di masa ini tuh Bank Indonesia itu mencoba untuk mempercepat pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia, teman-teman. Oke, kita masuk ke ruangan selanjutnya, yaitu ruangan untuk tempat kita bersantai selfie-selfie, karena di ruangan ini tuh sangat bagus sekali, teman-teman. Di ruangan ini tuh ada berbagai macam tipe ruangan juga, teman-teman. Ruang bisa dipakai untuk ruang istirahat, bisa dipakai untuk ruang anak, bisa dipakai untuk ruang gubernur, ruang rapat, ruang direktur, ruang inspirasi, dan ruang pameran seni, teman-teman. Oke, teman-teman, lanjut kita ke ruang selanjutnya. Itu ada 3 ruangan lagi, teman-teman, yaitu ruang numismatik, ruang emas, dan ruang masa depan. Nah, ruang numismatik ini menyediakan koleksi uang-uang Indonesia yang disusun secara kronologis. Nah, tiap kronologis mendeskripsikan sejarah uang. Nah, koleksi uang disusun secara modern di panel vertikal dan vitrin, teman-teman. Apa sih Kak vitrin itu? Nah, vitrin itu adalah lemari panjang yang digunakan untuk menyimpan benda-benda koleksi museum, teman-teman.
Nah, lensa binokular juga disediakan di tiap vitrin ini, teman-teman, agar pengunjung bisa melihat secara jelas gimana sih bentuk-bentuk apa sih uang-uang dari berbagai negara, gimana sih bentuk-bentuk uang dari zaman dulu ke zaman sekarang. Nah, lanjut ke ruang masa depan. Di sini adalah ruang untuk menunjukkan rencana Bank Indonesia pada tahun 2025. Apa ya? Penasaran kan teman-teman? Sedangkan ruang emas itu digunakan untuk menyimpan emas batangan terakhir. Pengunjung bisa melihat-lihat toko souvenir yang ada di Bank Indonesia ini sendiri, teman-teman. Dan pengunjung juga bisa memegang salah satu emas batang, jadi kita tahu teksturnya itu seperti apa. Oke teman-teman, usai sudah tur kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf teman-teman kalau kakak ada salah-salah kata. Mohon maaf kalau misalkan materi yang kakak sampaikan itu kurang lengkap. Tapi kakak harap kalian ingat selalu ya teman-teman, dan jadikan ini pelajaran. Oke, terima kasih teman-teman. Kakak Tania Salsabila dari Travel Lab UNJ undur diri. Semoga kita ditakdirkan untuk bertemu di lain waktu, teman-teman. Kakak harap kalian sampai ke rumah dengan selamat. Selamat siang.